Polda Jawa Barat menyerahkan berkas perkara Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Penyidik di Treskrim Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas perkara ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jadi saat ini para penyidik sudah berada di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk penyerahan berkas. Sudah ada koordinasi dengan pihak kejaksaan dan mudah-mudahan tidak ada kendala, ya lancar, mohon doanya sehingga berkas dapat kami serahkan pada hari ini. Artinya sudah dapat bisa diproses tahap 2 penyidikan sebenarnya Pak? Ya, jadi untuk tahap pertama saat ini kami menyerahkan berkas, sudah ada para penyidik yang menyerahkan ke pihak kejaksaan. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima pelimpahan berkas perkara tahap pertama tersangka Peggy Setiawan. Berkas diantar langsung oleh penyidik di Treskrim Polda Jawa Barat. Seusai menerima berkas perkara, jaksa akan mendalami kelengkapan berkas selama 14 hari kerja. Bila sudah lengkap, jaksa akan menerbitkan P21 dan akan segera menyidangkan Peggy di kasus pembunuhan Vina. Terima kasih rekan-rekan media telah hadir. Kami pihak Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP. Dan di dalam waktu 7 hari, jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang telah dikirim tadi. Jadi perkembangan selanjutnya kami akan menginformasikan ke teman-teman media. Laporannya. Saudara, tim kuasa hukum Peggy Setiawan melaporkan penyidik Polda Jawa Barat ke Propam Mabes Polri. Kuasa hukum Peggy menduga ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penyidik saat memeriksa Peggy. Tim kuasa hukum mendatangi gedung Barreskrim Polri di Jakarta hari ini, saudara. Tony, pengacara Peggy, mengaku ada salah satu penyidik yang meminta password dan akun media sosial milik Peggy. Diduga ada seorang penyidik yang menghapus postingan milik Peggy yang menguatkan keterangan Peggy. Kuasa hukum berharap Propam Mabes Polri dapat memeriksa penyidik yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Ada penyalahgunaan wewenang atau benar ada yang menghapus, dan ya berarti tadi menurut Pak Agus yang menerima laporan itu ya dugaannya penyalahgunaan wewenang kalau memang benar diutak-atik. Kami hanya menduga karena ada proses hukum, ada jalurnya. Kalau kami teriak-teriak saja maka tidak ada kepastian hukum. Makanya kami adukan ini biar ada kepastian hukum ya. Jadi ini belum tentu juga ya. Misalnya penyidik ini, makanya kami melaporkan ini biar ada kepastian hukum ya. Kami hanya menduga karena dasarnya tadi akun Facebooknya postingannya hilang, kemudian menurut Peggy Setiawan penyidik meminta password, maka wajar kami mencurigai, begitu ya. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita tersambung bersama jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di Mapolda Jawa Barat. Ninda, apa saja berkas yang diserahkan Polda Jawa Barat ke Kejati hari ini? Iya, selamat siang Bella dan juga saudara. Terkait pelimpahan berkas gelar perkara tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini juga per Kamis hari ini tentu dari pihak penyidik Polda Jabar ini telah menyerahkan berkas gelar perkara ini ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, di mana tadi juga langsung disampaikan oleh pihak dari
Humas Polda Jabar yakni Kombes Pol Julius Abraham Abbas menyampaikan bahwa penyidik Polda Jabar langsunglah yang menyampaikan berkas gelar perkara, yang dimana berkas gelar perkara ini merupakan hasil dari pemeriksaan terhadap tersangka Peggy Setiawan, yang kemudian nantinya dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini akan turut memeriksa dan ikut meneliti terkait berkas gelar perkara tersebut, yang kemudian juga nantinya akan diperiksa kelengkapan dari berkas tersebut. Jika nantinya memang masih belum lengkap, dari pihak Kejati ini akan memberikan kode P18 yang kemudian akan dibalikan ke penyidik Polda Jabar untuk kemudian dilengkapi kembali. Dan jika memang nanti andai kata memang berkas tersebut ini sudah lengkap, nantinya dari pihak Kejati ini akan memberikan kode P21 yang artinya penyidikan ini ataupun ini juga sudah dapat dilakukan tahap 2 penyidikan oleh Kejati Jabar, Bella dan juga saudara. Dan selain itu memang tadi pun dari pihak Kejatinya ini langsung diterima oleh Kasih Penkum dari Kejati Jabar yakni Nur Sri Cahyawijaya. Ini juga penyerahan berkas nantinya diberi waktu 14 hari dan hari ke-7 ini akan ditentukan sikap pemberitahuan ke pemohon dan berkas lengkap apa perlu diperbaiki atau tidak. Dan dalam menangani kasus Peggy Setiawan ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini juga telah menyiapkan dan menunjuk 6 jaksa penuntut umum untuk nantinya dilakukan pada saat persidangan. Bella. Ninda, polisi juga dikabarkan sudah mulai membuka kasus dugaan perintangan penyidikan. Sudah sejauh mana kasus ini, Ninda? Betul, kemarin hari Rabu di mana 4 keluarga dari maksud kami keluarga dari keempat terpidana ini sempat hadir mendatangi Polda Jawa Barat, yang kemudian ini untuk memenuhi panggilan dari pihak penyidik Polda Jabar dan dipanggil sebagai saksi, di mana keempatnya ini memang dimintai keterangan terkait saksi ini pada saat malam kejadian di mana posisinya, dan para saksi ini mengklarifikasi kepada penyidik bahwa pada saat malam kejadian saksi ini terpidana bersama saksi ini juga sedang berada di kediaman ketua RT setempat, sehingga saksi ini tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan memang selain itu setelah kami tanyakan langsung kepada pihak kuasa hukum apa kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut, memang dari kuasa hukum juga belum menyampaikan, masih belum mengetahui siapa objeknya ataupun siapa yang dimaksud dari pihak penyidik Polda Jawa Barat sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap keempat saksi tersebut. Dan tadi juga kami sempat bertanya langsung kepada Kabid Humas Polda Jabar di mana apa kemudian hasil dari perintangan penyidikan tersebut. Namun dari pihak Polda Jabar ini menyebut bahwa saat ini masih dalam proses begitu, yang nantinya juga akan disampaikan secara transparansi. Namun tentu pemeriksaan obstruction of justice ini juga merupakan salah satu upaya dalam mencari keterangan dan juga untuk mengetahui kasus dari penanganan ataupun pelaku di balik kasus pembunuhan, apakah keempat terpidana ini terlibat atau tidak. Bella. Baik, terima kasih Ninda Destiani dari Mapolda Jawa Barat. Kita akan terus nantikan seperti apa perkembangan kasusnya. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.